Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari dua orang. Yang pertama saya sendiri, Chelsea Van der Glaes, tambuk C201192323. Dan teman saya yang bernama Makfira, stambuk C201199297. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan materi atau kami akan menjelaskan materi yang berjudul mendukung pesan dengan kualitas informasi. Nah, teman-teman, dari materi yang sangat menarik ini, yang ada kaitannya dengan komunikasi bisnis di era ini, maka teman-teman dapat mengetahui dan juga dapat memahami, menemukan, mengevaluasi, dan memproses informasi. Dan yang kedua, teman-teman dapat memahami, mengkomunikasikan informasi lewat grafik dan alat visual lainnya. Dan yang ketiga, teman-teman dapat memahami metode perancangan desain komunikasi. Nah, teman-teman, pada bagian yang pertama adalah menemukan informasi. Saya memiliki satu pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Pertanyaannya, ketika saat kita ingin memiliki atau ingin menemukan suatu informasi, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah di manakah saya dapat menemukan informasi yang saya butuhkan, atau bagaimana saya mengetahuinya? Maka pengetahuan dalam mengidentifikasi berbagai jenis sumber informasi perlu dipahami oleh pencari informasi untuk dapat mengetahui di manakah informasi tersebut dapat ditemukan kembali. Pada bagian kedua adalah memilih informasi. Proses memilih informasi ini dilakukan dengan cara pencari informasi memilih informasi yang relevan, sehingga informasi yang dibutuhkan akan dapat digunakan dengan baik-baik. Pada bagian yang ketiga adalah mengelola informasi. Informasi yang beragam dan bermacam-macam perlu dipilah-pilah sehingga dapat dibedakan antara fakta, pendapat, gosip, atau informasi sampah sehingga nantinya dapat digunakan informasi itu dengan. Bagian yang keempat adalah mempresentasikan informasi. Pada proses ini, pencari informasi telah mendapatkan apa yang diperoleh, yaitu informasi yang dibutuhkan, dan setelah berasimilasi, maka dapat terbentuk informasi baru yang dapat disebarluaskan dalam format yang berbeda dari aslinya. Pada bagian yang kelima adalah mengakses informasi. Dengan mengakses informasi, kita dapat menilai apa yang harus dipelajari dari informasi ini. Dalam setiap tahap dari proses informasi dapat menerima masukan dari orang lain atau audiens, di mana informasi ini disampaikan sehingga kita mendapatkan tanggapan dari suatu karya yang dihasilkan. Nah, teman-teman sekalian, untuk selanjutnya saya akan memberikan materi kepada teman-teman sekalian, yaitu tentang mengkomunikasikan informasi lewat grafik dan alat visual lainnya. Desain komunikasi visual memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemanapun kita pergi, kita akan menjumpai beberapa informasi yang berkomunikasi secara visual. Tanda-tanda dan rambu-rambu lalu lintas, poster-poster promosi tentang restoran. Pada kali ini saya akan memberikan pengertian dan fungsi desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah desain yang mengomunikasikan informasi dan pesan yang ditampilkan secara visual. Desainer komunikasi visual berusaha untuk mempengaruhi sekelompok pengamat,
Mereka berusaha agar kebanyakan orang dalam target group. Sedangkan fungsi komunikasi visual adalah yang utama dari desain komunikasi visual, yaitu sebagai sarana identifikasi. Identitas seseorang dapat mengatakan tentang siapa orang itu atau di mana asalnya. Demikian juga suatu benda atau produk jika mempunyai identitas akan mencerminkan kualitas produk itu dan mudah dikenali, baik oleh produsennya maupun konsumennya. Demikian penjelasan saya tentang materi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Makfira. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu metode perancangan desain komunikasi visual. Metode merupakan sistem kerja untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditemukan. Metode yang digunakan pada perancangan DKF secara garis besar dilakukan melalui tahapan identifikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Metode perancangan terdapat 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi data. Tahapan identifikasi data melalui tahapan persiapan untuk mendapatkan data-data melalui wawancara dan pengamatan. Yang kedua, analisis data. Analisis data dan elaborasi dilakukan melalui data yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, sintesis. Tahapan sintesis dilakukan melalui tahapan perencanaan media dan perencanaan kreatif. Perencanaan media terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tujuan media. Tujuan media dibentuk dari 3 aspek, yaitu jangkauan, frekuensi, dan kesinambungan. Yang kedua, strategi media. Strategi media sebagai jawaban tujuan media yang telah ditetapkan, pemilihan media dan prioritas media, dan menentukan media utama dan media penunjang. Yang ketiga, program media. Program media berkaitan dengan penjadwalan media, menentukan ukuran, durasi, mengatur waktu tayangan, dan jenis media. Yang keempat, budget media. Budget media meliputi anggaran media. Selanjutnya, perencanaan kreatif. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tujuan kreatif. Menyusun tujuan kreatif artinya menentukan target kreatif yang ingin dicapai. Sebagai contoh, dalam menyampaikan informasi pola hidup sehat kepada masyarakat. Yang kedua, strategi kreatif. Strategi kreatif dilakukan guna mendapatkan cara yang tepat dan efektif dengan terkait kampanye kesehatan gigi anak. Yang ketiga, program kreatif. Program kreatif dilakukan untuk menyusun penjadwalan proses produksi dan proses kreatif, seperti kapan membuat layout, finishing, dan sebagainya. Yang keempat, budget kreatif. Budget kreatif meliputi biaya produksi dan desain fee. Baik, dari kesimpulan yang dibawakan dari teman saya dan saya sendiri, yaitu sistem komunikasi interpersonal yang terjadi antara atasan dengan bawahan ada 2 macam. Sistem komunikasi interpersonal yang dilakukan yaitu, pertama, sistem komunikasi instruksi tugas. Jenis komunikasi yang digunakan adalah komunikasi vertikal atau. Baik, sekian dari materi yang kami bawakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.